Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pada video ini kita akan membahas bagian pertama dari perayaan Ekaristi, yaitu ritus pembuka. Fokus kita adalah sikap umat, karena dalam Ekaristi umat tidak hanya berdoa melalui kata-kata, tetapi juga tubuh, sikap, dan gerakan. Dasar yang digunakan adalah Sacrosanctum Concilium, IGMR atau Institutio Generalis Missalis Romani, lalu Tata Perayaan Ekaristi 2020, dan juga Tata Perayaan Ekaristi 2020 Buku Umat. Menurut IGMR nomor 42, tata gerak dan sikap tubuh umat membantu perayaan menjadi indah, sederhana, dan menampakkan kesatuan umat yang berhimpun. Semua itu adalah cara tubuh ikut berdoa. Kita mulai dari saat umat masuk ke dalam gereja. Kita masuk gereja, sikap pertama yang perlu dibangun adalah hening dan hormat. Menurut IGMR nomor 45, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, keheningan perlu dijaga supaya semua orang dapat mempersiapkan diri dengan hikmat. Gereja bukan sekedar gedung pertemuan, tetapi gereja adalah rumah doa, tempat untuk berhimpun, untuk merayakan misteri iman. Karena itu, saat memasuki gereja, umat sebaiknya tidak ramai sendiri, tidak bercanda berlebihan, dan tidak sibuk dengan hal-hal yang dirasa tidak perlu. Jika tersedia air suci di pintu masuk gereja, umat dapat mencelupkan jari ke air suci, lalu membuat tanda salib. Dalam buku Umat TPE 2020, bagian petunjuk praktis tentang tanda salib. Tanda salib dengan air suci saat memasuki gereja itu mempunyai makna sebagai tanda memperingati pembaptisan. Artinya, sejak awal kita sudah diingatkan bahwa kita adalah orang yang telah dibaptis. Kita adalah anak-anak Allah, dan kita adalah anggota gereja. Sesudah itu, sebelum kita duduk, umat memberi penghormatan terlebih dahulu. Jika di dalam gereja ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus, umat memberi hormat dengan genufleksi, yaitu berlutut satu lutut. Menurut IGMR nomor 274, genufleksi itu dilakukan dengan menekuk lutut kanan sampai menyentuh lantai. Gerakan ini berarti sembah sujud. Maka secara khusus diberikan untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Namun jika di ruang utama gereja tidak ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus, umat memberi hormat dengan membungkukkan badan ke arah altar. Menurut IGMR nomor 275, membungkuk adalah tanda hormat. Umat membungkukkan badan ke arah altar, karena altar adalah pusat perayaan Ekaristi. Ini secara khusus juga dilakukan oleh seorang yang sakit, lanjut usia, atau kondisi tubuh itu tidak memungkinkan. Ia hanya cukup memberi hormat sesuai kemampuannya.
karena Tuhan itu melihat bukan hanya gerakan luar, tetapi juga sikap hati kita. Setelah memberi penghormatan, barulah umat menuju tempat duduk. Di sini umat dapat duduk dengan tenang atau berlutut untuk berdoa pribadi. Jadi perjalanan iman dalam Ekaristi sebenarnya itu sudah dimulai setelah imam masuk. Sesudah itu kita masuk ke ritus pembuka. Menurut IGMR nomor 46, ritus pembuka bertujuan untuk mempersatukan umat yang hadir, yang berhimpun, dan mempersiapkan mereka untuk mendengarkan sabda, serta merayakan Ekaristi dengan baik. Ketika nyanyian perarakan masuk itu dimulai, dan imam bersama para pelayan berarak menuju altar, umat itu melakukan sikap berdiri. Menurut IGMR nomor 43, umat berdiri dari awal nyanyian pembuka atau selama perarakan masuk sampai doa kolekta selesai. Menurut IGMR nomor 47 sendiri, nyanyian pembuka itu bertujuan untuk membuka misa, membina kesatuan umat, mengantar umat masuk ke dalam misteri yang dirayakan, dan juga mengiringi perarakan imam serta para pelayan. Karena nyanyian ini juga mengiringi perarakan, ketika imam dan para pelayan sudah siap untuk memulai, nyanyian perarakan masuk diakhiri dengan wajar. Setelah nyanyian pembuka atau nyanyian perarakan masuk ini selesai, imam dan umat membuat tanda salib. Dalam TPE 2020, bagian tanda salib, imam berkata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu umat menjawab amin. Tanda salib ini adalah tanda iman kita kepada Allah Tritunggal. Maka tanda salib hendaknya dibuat dengan sadar dan hormat, tidak terburu-buru. Sesudah tanda salib, imam memberi salam kepada umat dan umat menjawab. Menurut IGMR nomor 50, saat imam dan jawaban umat itu menyatakan misteri gereja yang sedang berhimpun. Jadi jawaban umat bukan sekedar balasan otomatis, tetapi tanda partisipasi bahwa umat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Kemudian imam, diakon, dan pelayan lain itu dapat menyampaikan pengantar singkat. Menurut IGMR nomor 50 sendiri dikatakan bahwa pengantar ini mengarahkan umat kepada perayaan yang berlangsung, yang bersangkutan dengan kata-kata yang sangat singkat. Jadi pengantar ini bukan homili kecil, bukan sambutan panjang, dan bukan penjelasan semua bacaan. Pengantar cukup membantu umat untuk memahami arah perayaan, hari liturgi apa yang kita rayakan, lalu suasana iman apa yang sedang dibangun, atau misteri iman apa yang hendak kita renungkan. Sesudah itu umat masuk ke pernyataan tobat. Menurut IGMR nomor 51, imam mengajak umat untuk masuk ke pernyataan tobat. Bagian ini itu mengajak umat untuk menyadari dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah. Dalam salah satu bentuk pernyataan tobat, pada kata-kata saya berdosa, saya sungguh berdosa, sikap umat adalah menebah dada.
Gerakan ini dimaknai sebagai tanda tobat dan juga penyesalan kita. Setelah itu, umat menyerukan, "Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami." Seruan ini adalah seruan kepada Tuhan untuk memohon belas kasih-Nya. Maka seruan ini hendaknya diucapkan atau dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Pada hari Minggu, hari raya, dan perayaan tertentu, umat menyanyikan atau mendaraskan madah kemuliaan. Menurut IGMR nomor 53, madah kemuliaan itu adalah madah yang sangat tua dan juga terhormat, di mana gereja itu memuliakan Allah Bapa dan Anak Domba. Maka dari itu, teks madah kemuliaan tidak boleh diganti dengan teks lain. Harus sesuai dengan teks liturgi yang ditetapkan dalam TPE 2020. Bukan malah diganti dengan lagu rohani lain, meskipun lagu itu bertema pujian. Hal ini penting karena liturgi adalah doa resmi gereja. Ritus pembuka ditutup dengan doa kolekta. Dalam TPE 2005, bagian ini disebut doa pembuka. Tetapi dalam TPE 2020 saat ini biasa disebut dengan doa kolekta. Disebut dengan kolekta karena doa ini mengumpulkan dan merangkum doa seluruh umat. Menurut IGMR nomor 54, ketika imam berkata marilah berdoa, semua hening sejenak untuk menyadari kehadiran Allah dan untuk menyampaikan doa pribadi dalam hati masing-masing. Setelah itu imam membawakan doa kolekta. Doa ini biasanya diarahkan kepada Allah Bapa melalui Kristus dalam Roh Kudus, sehingga memakai rumusan penutup trinitaris yang panjang. Umat lalu menjawab amin, sebagai tanda bahwa doa itu juga menjadi doa seluruh umat beriman. Maka setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, hendaklah kita menyadari ritus pembuka ini dengan sadar. Jangan hanya masuk gereja lalu langsung duduk. Jangan hanya berdiri karena semua orang juga berdiri. Tetapi juga jangan hanya menjawab amin tanpa perhatian. Setiap sikap tubuh itu adalah doa. Dengan sikap tubuh yang benar dan hati yang sadar, ritus pembuka membantu umat masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Sekian, sampai jumpa pada bagian berikutnya, yaitu liturgi sabda, saat umat mendengarkan Allah yang bersabda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkah dalam.